Sama yang ada di mana tuh? Kerjaan ini nang strategi kan. So, inilah pemimpin tapi buat maksudnya lek iso minggu wis ono barang-barang iki kilometeran kilometeran hariannya ada pulang oh orang kan hariannya ya
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir melalui Zoom ya. Dan teman-teman juga yang sudah hadir live di YouTube. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ginting. Mungkin teman-teman sudah pada kenal juga ya. Saya di unit Capability Development. Di sini saya selaku MC ya, moderator teman-teman dalam acara yang kita selenggarakan pada sore hari ini, yaitu acara series terbaru. Untuk sebagai gambaran umum saya bacakan, Telkom Access Talk merupakan salah satu program Calendar of Culture Action ya, KOCA di tahun 2020. TATS hadir sebagai cara untuk bisa berbicara, menyampaikan lebih banyak kepada mayoritas Gen Y dan Gen Z Telkom Access. Program talk show ini disusun dengan tema-tema yang menarik sesuai internalisasi budaya digital serta menghadirkan figur inspiratif baik internal maupun eksternal dari berbagai bidang. TATS pun hadir melalui seri-serisnya ya, di mana kemarin sudah banyak diselenggarakan seri-seri terdahulu seperti podcast ya, podcast Senja Sore, di mana konsepnya konsep santai berbincang dengan narasumber-narasumber yang ditentukan dari HCMHO ya. Kemarin-kemarin itu para manajer ya, manajer-manajer baru sudah berbicara banyak di podcast Senja Sore ya. Dan kali ini series terbaru, yaitu podcast HR series dengan tagline Sharing is Caring. Ya, sebagai bentuk development rekan-rekan HR khususnya terkait informasi dan ilmu terkait ke-HR-an. Oke, itu sebagai gambaran umum. Untuk rundown acaranya sendiri, kita acara ini berlangsung 1,5 jam, ya, mulai jam 15.30 sampai dengan jam 5. Pertama, dari jam 15.30 sampai jam 15.35 itu pembukaan oleh saya sendiri sebagai moderator. 15.35 sampai 15.45 itu sambutan dari VP HC Service ya. Nanti ada di sini sudah hadir Pak Evi ya. Oke, selanjutnya adalah 14.45 sampai 16.15 itu ada materi dari manajer organization design ya, Ibu Arlen yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Dan terakhir adalah tanya jawab, selanjutnya penutup. Oke, untuk mempersingkat acara, kita langsung saja ke Pak Evi. Kita sudah terhubung ke Pak Evi ya. Teman-teman yang join Zoom bisa diaktifin videonya, biar kelihatan muka ganteng dan cantiknya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Evi, waktu dan tempat kami persilakan. Ini masih videonya ya. Suaranya juga agak putus, Pak. Hari apa? Dua-dua tanggal hari apa? Halo, Pak.
Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Lagi join ulang. Selamat datang Pak Saldi, Ya, selaku VP HCSM. Ya, siap, lanjut. Oke, mungkin Pak Evi menyusul yang kedua ya. Mungkin mohon izin Pak Saldi, Oke, boleh memulai kata sambutan yang pertamanya. oke, Tadi baik. Pak Evi terputus sebentar. Oke, Mohon nggak izin apa-apa. Pak Saldi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, ini saya lihat jumlah pesertanya di sini ada 63, 62 partisipan ya. Mungkin nanti yang dari YouTube juga ada. Terima kasih tim penyelenggara, tim dari training ya. Ini dari unit mana ya yang ngelola dari HCM lah ya. Teman-teman di HCM, terima kasih atas inisiatifnya. Memang ini ada beberapa Telkom Talks ya yang dibuat TAT ya, Telkom Access Talks ya, yang digunakan oleh teman-teman sebagai sarana untuk berbagi, menyebarkan ilmu pengetahuannya, wawasannya untuk bisa diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Apalagi sekarang dengan kondisi yang kita tidak bisa ketemu berhadapan langsung secara fisik gitu ya, pemanfaatan fasilitas video conference ini juga menjadikan salah satu fasilitas yang sangat bermanfaat. Nah, untuk seri yang kali ini terkait dengan human capital management ya, alhamdulillah sudah dimulai ya kegiatan ini, dan ini memang penting ya buat teman-teman ketahui bahwa salah satu pilar dari satu kegiatan unit usaha dalam value change-nya itu yang cukup dominan adalah dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, dalam pengembangan kekinian yang dalam teorinya gitu kan, ada sedikit perubahan yang perlu diantisipasi karena kondisi saat ini banyak industri yang kemudian dalam perkembangannya itu mengurangi salah satu beban yang fix yang ada di perusahaan itu, dan salah satunya adalah beban tenaga kerja. Nah, sementara PTTA dengan industri telekomunikasi yang merupakan bagian dari struktur industri yang didukung secara penuh, terutama kita dari Telkom Group gitu ya, captive kita dari Telkom Group, tapi peluang bisnis kita di luar Telkom juga cukup besar. Nah, ini juga mempunyai peran yang penting dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya. Ya, kita patut bersyukur teman-teman sekalian ada unit yang memang secara khusus, secara direktorat itu ada namanya Human Capital Management. Termasuk unit lain yang kuat itu adalah keuangan. Jadi dua unit yang penting dalam supply chain management, dalam value chain industri itu juga penting. Jadi merupakan peran penting kita juga untuk menjaga kemampuan sumber daya manusia kita, talent-talent kita, dan pengelolaan dari mulai proses perencanaan tenaga kerjanya sampai yang bersangkutan harus menyelesaikan tugasnya baik dari faktor usia maupun masa kontraknya. Dan ini penting buat diketahui oleh teman-teman sekalian. Itu mungkin sambutan dari saya. Selamat menikmati paparan dari expert kita nih. Expert kita ini lagi ngambil lagi ngambil sertifikasi terkait dengan human capital ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silakan Mas Iqbal dilanjutkan untuk sambutan berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati teman-teman. Baik Pak Saldi, terima kasih sambutannya. Selanjutnya adalah Bapak Evi Abadi selaku VP HC Service. Waktu dan tempat kami persilakan, mohon izin Bapak. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Banyak yang ikut ya. Ada beberapa yang saya kenal.
Bentar ya, nyantai aja. Ini sampai jam berapa nanti acara sampai ujungnya? Sampai jam 5, Pak. Oh, jam 5 ya, oke. Ada yang beberapa yang saya kenal ini ada, ini kenal ini di HO semua, Ayu, Dita, Iqbal. Mana tadi ada Rindu tuh, mana Rindu ya? Rindu mana tadi Rindu? Rindu Banjarmasin ya? Di unmute ada, Mbak, Mana di tadi? unmute. Oh, ya, Rindu Banjarmasin. Banjarmasin ya. Terus ada Ini, Pak. Melty. Melty kamu, Melty tuh ini ya, Tarakan ya. Ya Pak, Tarakan. Yang ingat saya Kalimantan ini. Ini ada Agustina Permatasari. Oh, ini mah HO. Oke, teman-teman. Terima kasih. Tadi Pak Saldi sudah menyampaikan juga ya terkait acara ini. Jadi pada prinsip-prinsipnya, adalah bahwa selama ini kami sadari ya, khususnya dari saya ya yang di HCF di HO itu, bahwa relatif teman-teman itu tanda kutip masih belum dapat bekal yang cukup lah ya dari perusahaan. Belum dapat bekal yang cukup dari perusahaan terkait pada saat kita bekerja lah, bahasa gampangnya gitu. Karena salah satu contohnya itu adalah yang menjadi fakta jarang dapat atau dapat diskusi terkait THR-an dan seterusnya. Nah, sehingga saya yakin bahwa ya mungkin termasuk kami juga di HO ya, termasuk kami di HO juga, bahwa kita lebih banyak learning by doing lah ya, lebih banyaknya learning by doing kan gitu. Nah kemudian sebetulnya kita mungkin berawal juga dari berpikir apakah kita sebagai unit HCM ya, sebagai unit HCM itu apakah dari level HO regional, kemudian di level GM, kemudian di area, apakah sudah benar-benar bahwa seluruh fungsi ke-HR-an kita itu sudah bisa kita laksanakan. Yang pada intinya, ya kalau misalnya di HC Service itu bagaimana sih pelayanan SDM, misalnya ya, pelayanan terhadap teman-teman, kemudian mungkin juga yang teman-teman FA di HCSM, bagaimana sih mengelola development kan gitu ya. Kemudian yang mungkin barangkali di HCIR kalau misalnya ada urusan terkait HSE, terkait hubungan industrial atau ya hubungan dengan Disnaker dan seterusnya kan gitu. Nah, selama ini khususnya teman-teman yang di ujung gitu ya, teman-teman yang di ujung itu mohon maaf sementara ini kita masih menilai karena memang kesalahan kami di HO kan gitu ya, masih lebih banyak menjalankan tanda kutip fungsi-fungsi administrasi ya. Nah, sebetulnya yang kita harapkan, yang teman-teman di luar HCM harapkan, baik dari teman-teman operation, teman-teman construction, itu jauh lebih dari itu. Ya, jadi tantangannya itu luar biasa kan gitu ya. Dan kami pun berharap bahwa teman-teman itu bisa berperan lebih berperan lebih luas lagi, berperan lebih banyak lagi, meskipun katakanlah di level area tuh apapun posisi teman-teman, baik staf ataupun kan ada misalnya TLHR ataupun yang apalagi yang SM misalnya, karena level manajer HR regional, level manajer HR kita kan adanya di regional kan ya. Nah, itu memang tantangan besar kita dan itu menjadi PR kita lah ya, supaya intinya bahwa kami bisa membekali teman-teman itu dengan knowledge yang cukup ya, dengan pengetahuan yang cukup, dengan ilmu yang cukup, sehingga teman-teman kompetensinya juga bertambah dan bisa berperan lebih banyak ya, memerankan fungsi-fungsi acaranya yang teman-teman perankan di level manapun, baik area maupun regional maupun HO. Nah, idenya ini kan sebetulnya kan gitu ya, dari zaman dulu. Ada Resti. Kalau Resti paling hafal saya nih. Resti, apa kabar Resti? Celingak-celinguk aja Resti nih. Ya,
sebetulnya dari dulu ini secara teknologi, secara infrastruktur kita kan sudah bisa sebetulnya ya belajar online, baik yang itu ada di teman-teman development yang dikelola Mas Amar CS kan gitu ya. Tapi sepertinya justru pada saat itu kita agak kurang fokus bisa memanfaatkan waktu lah ya untuk kami ini dari HO bisa sharing ke teman-teman. Tapi justru dengan adanya pandemik ya, dengan adanya pandemik di mana justru yang Pikon, webinar segala macam menjadi begitu populer, lamalah kita jadinya malah bisa kan gitu ya. Artinya bahwa sebetulnya hal seperti ini ya tergantung niat ya, bahwa kami dari HO itu bisa mendeliver knowledge atau informasi banyak ke teman-teman dan teman-teman juga mau ikut kegiatan-kegiatan ini kan gitu ya. Nah, dari ide itu intinya teman-teman yang sangat saya harapkan bahwa forum ini bisa dimanfaatkan ya. Forum ini bisa dimanfaatkan paling tidak satu untuk menambah knowledge teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman. Nah, nanti makanya kalau awal itu nanti pembicaranya kan Mbak Arlen ya, Mbak Arlen. Ya, itu nanti siklus HR ya ininya ya, siklus HCM ya. Yap. Yang sekarang kita cerita tentang ya ujungnya nanti akan siklus HR di tempat kita, Pak. Oke. Jadi itu paling enak mungkin saran saya dari situ ya. Intinya bahwa siklus HR itu disinggung ya. Bahwa meskipun teman-teman itu bagiannya itu ada di bagian yang servis, di bagian terkait hubungan industrial atau development atau apapun, bahwa secara prinsip saya titip agak dipahami lah ya, agak dipahami terkait konsep-konsep minimal siklus HR tuh seperti apa sih gitu. Apa sih namanya siklus HR, kemudian ada apa aja di situ, fungsi dan perannya seperti apa, sehingga kita mempunyai gambaran yang sangat komprehensif terkait pengelolaan HCM gitu ya. Nah, seberapapun ilmu atau knowledge yang bisa teman-teman serap ya, ikutin, karena tidak ada yang bisa langsung jadi pintar, tidak ada yang langsung bisa expert kan gitu ya. Perlu juga experience. Nanti silakan kaitkan dengan kondisi real di lapangan. Kalau nanti Mbak Arlen cerita konsep HR itu mestinya begini. Nah, kok di tempat saya Titin di Bandung misalnya begini ya, itu ada ruang diskusi lah buat teman-teman dan nanti pembicara dari HCM HO kan itu ya. Silakan dieksplor habis-habisan. Nah, kemudian ini kan nanti event yang akan rutin ya Mas Iqbal ya. Ya Bal ya. Benar Pak. Setiap minggu untuk yang seri HR. Nanti ada kalender eventnya. Silakan teman-teman konsisten lah ya, dapat knowledge gratis, dapat ilmu gratis. Nah, tapi saya harapkan ke teman-teman penyelenggara di HO dibikin gimmick-gimmick supaya teman-teman nggak bosen. Katakanlah misalnya pada saat akhir sesi ada mini quiz lah atau apalah kan gitu ya. Nah, itu sediakan juga misalnya door prize kecil-kecilan lah buat teman-teman. Nah, entah apapun bentuknya sehingga nanti kita ini gembira kan gitu ya. Gembira dalam melaksanakan ini. Toolsnya itu juga nanti Mas Iqbal itu kemarin ada salah berlangganan kita yang Kahoot itu di Mbah Sari ya. Kita kadung berlangganan setahun tuh, yang harusnya buat momen rapim doang, itu silakan dimanfaatkan. Karena nanti teman-teman kan ikutan game-game yang pakai kayak Kahoot gitu kan seru lah kan gitu ya. Apapun pertanyaannya, apapun mekanismenya. Hadiah silakan diatur ya, cuman jangan hadiah motor apalagi hadiah umroh lah kan ya. Nah, hadiahnya yang mungkin sementara ini yang ringan-ringan tapi ya dapat bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya pastikan bahwa ini akan membawa manfaat untuk kita semua, yang ujung-ujungnya juga tuh manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah perusahaan yang kita cintai kan gitu ya, tambah pengetahuan dan selamat berdiskusi dengan Mbak Arlen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Evi selaku VP HC Service. Selanjutnya ada Pak Hunen juga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hunen. Pak Hunen VP HCIR ya. Waalaikumsalam Iqbal. Ya. Terima kasih Bapak sudah bisa join juga. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pak dari Bapak Pak. Saya follow dulu deh. Tadi dari Pak Evi sudah bagus lengkap beliau menyampaikan.
Baik Bapak, terima kasih. Baik, ini acara yang kita tunggu-tunggu, materi The Future Human Capital Management akan disampaikan langsung oleh Ibu Arlen ya, selaku tadi mengambil sertifikasi Human Capital ya. Kita sambut saja Ibu Arlen, waktu dan tempat kita persilakan. Ini nggak ada WP sama struktur organisasi kan, Len? Oh, Jangan enggak, salah Pak. kamar ya. Enggak. Oke, lanjut. Oke, Itu RHS itu ya. Awas loh Len kalau ada materi yang aneh-aneh ini. enggak ada foto saya. Lanjut. Nggak boleh bikin resah pesan Pak Evi ya. Pak. Jadi oke, selamat semangat pagi semuanya. Pagi. Di sini suatu kehormatan buat saya untuk diskusi dengan teman-teman semua yang ada di area regional maupun di HO. Di sini saya untuk materi sharing pertama kita nggak usah yang berat-berat, kita akan cerita tentang future human capital management. Apa sih tren HCM ke depan? Kalau teman-teman tahu bahwa sekarang sebenarnya sudah mulai bergeser lagi, jadi HXM, Human Experience Management, ya. Tapi mungkin itu masih belum terlalu hype ya, jadi masih kita mainnya di Human Capital Management. Ini gambarnya kita anggap kalau kita lagi bicara future, kita harus sambil kira-kira menghayal, anggap aja kita lagi liburan. Jadi makanya saya pasang foto gambar lagi liburan. Jadi kita biar berasa liburannya. Ya. Oke, pertama-tama saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Arlene Krisna Dewi. Saya saat ini posisi manajer organisasi desain. Kerjaannya apa sih manajer organisasi desain? Lebih banyak ke arah mendesain struktur organisasi dan mendesain jumlah human capital plan. Intinya seperti itu. Dulu saya sekolah S1 saya teknik industri, S2 saya teknik dan manajemen industri. Bidang kajiannya adalah supply chain management. Jadi sama sekali dari dulu tidak ada sama sekali latar belakang tentang ke-HR-an. Jadi benar-benar saya belajar di sini mulai. Jadi buat teman-teman yang belum dulunya saya sekolah bukan berlatar belakang human capital management, nggak masalah. Itu bisa kita belajarin dari sekarang. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat buat belajar. Kita belajar bareng-bareng. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Yang pertama-tama, jadi saya mau berangkat dari visi misi Telkom Akses. Kita tahu visi misi Telkom Akses. Visi misi kenapa penting? Visi misi penting itu karena organisasi adalah suatu tujuan organisasi. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan, kita tanpa tujuan, kita akan jadi nggak punya arah, gitu. Asal pergi aja, ya kan jadi nggak jelas. Nah, ini makanya kenapa sama dengan halnya dengan perusahaan, kita harus punya namanya visi. Nah, visi kita yang sudah kita tahu kan, becoming world class access network service company. Nah, kalau kita mengandai-andai kita mau menjadi world class access company, berarti world class, berarti kita semua segala sesuatunya juga harus world class. Dari mulai cara kerjanya kita world class, materialnya kita pakai world class, terus pengelolaannya semua kita world class, bahkan pengelolaan sumber daya manusia pun, orang-orangnya pun harus world class. Jadi semua harus berstandar dunia. Nah, sekarang standar dunia tuh
lagi ke arah mana sih? Kalau untuk telekomunikasi ya pada umumnya adalah industri 4.0. Jadi untuk kita untuk kita jadi world class company, kita harus otomatis menjadikan kita sebagai bagian dari world class juga, yaitu kita sudah masuk ke industri 4.0 ya. Nah, selanjutnya industri 4.0 itu sendiri itu apa sih? Jadi kalau kita lihat mungkin teman-teman sebagian besar mungkin sudah tahu, saya cerita bahwa kita mulai industri itu di tahun 1800-an ya, ketika kalau kita tahu ada namanya James Watt. James Watt dia menciptakan namanya mesin uap, itu dia bisa merubah yang tadinya segala sesuatunya bersifat manual, tenaga manusia ataupun paling banter tenaga hewan, berubah menjadi tenaga uap dengan mesin. Dengan itu dampaknya apa di Inggris dan negara-negara Eropa? Itu menjadikan produksi menjadi semakin cepat, segala sesuatu menjadi lebih cepat, sehingga bahkan pendapatan negara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Eropa saat itu dampaknya menjadi bisa sampai 4 kali lipat. Nah, disitulah saatnya kita dimulai revolusi industri yang teman-teman tahu. Nah, dampak revolusi industri selain untuk industri, kalau untuk di bidang human capital adalah salah satunya adalah lahirnya hukum-hukum perburuhan yang teman-teman tahu. Di situ adalah cikal bakal hukum perburuhan yang juga diadopsi dari Inggris, dia pindah ke Belanda dan Belanda pun menerapkan ke daerah jajahannya. Salah satunya Indonesia saat itu dia mungkin nanti kalau teman-teman kita akan belajar lebih lanjut nanti ada dengar istilah namanya BW. BW itu adalah salah satu bagian dari tata perundang-undangan yang ada dari zaman Belanda. Dan BW itu ada beberapa bagian yang masih dipakai sampai saat ini gitu. Nah, berlanjut ke tahun setelah proses produksi dengan mesin uap jalan, dia berubah menjadi kebutuhannya makin banyak kebutuhannya, sehingga muncullah namanya mass production, ditandai dengan adanya electrical energy. Nah, pecah perang dunia kedua lanjut dengan lebih ke arah industri 3.0. 3.0 gimana? Itu automation. Jadi semua serba otomatisasi, semua pakai komputer. Nah, itu salah satunya adalah di sekitar tahun 1960-an. Dan sekarang posisinya adalah kita lebih ke arah 4.0. Bedanya apa sih sama 3.0? Lebih ke arah kita perkembangannya adalah mungkin teman-teman tahu namanya kita pakainya IoT, terus mungkin lebih banyak dengar juga tentang artificial intelligence. Jadi segala sesuatunya benar-benar otomatis dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Nah, ini sangat relevan dengan bisnis kita, yaitu bisnis jaringan akses. Nah, di Indonesia berapa sih ternyata hasil dari kata data saya dapat ini, bahwa Indonesia tuh baru sampai di industri 2.0. Jadi kita kalau di rata-rata kita ada di 2,14. Jadi kita masih ada di posisinya bisa dibilang adalah posisi revolusi ya tahun 1800-an sih gitu. Ada nggak sih industri yang 4.0? Ada. Jadi di Indonesia pun sudah ada, tapi mayoritas adalah masih di 2.14 ya. Kita bisa bilang di industri 2.0 lah gitu. Jadi kesiapan kita buat menghadapi globalisasi masih di posisi 2.0. Nah, yang mau saya garis bawahi untuk di tempat kita adalah di sini manajemen organisasi dan orang dan budaya itu masih pada posisi yang kurang lebih sama di 2.0. Jadi nggak heran kalau misalnya kita masih memandang mungkin sebagian besar adalah human resource, jadi sebagai resource gitu ya. Jadi
kedepannya masih banyak peluang sebenarnya untuk kita improve, untuk kita menuju kesiapan di industri 4.0. Nah, ini saya juga cerita lagi adalah kenapa sih kita harus berubah gitu dengan globalisasi, dan kita harus berubah karena semakin lama dunia itu semakin cepat. Zaman dulu perusahaan besar akan memakan perusahaan yang kecil, mengakuisisi perusahaan kecil. Kedepannya bukan perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan kecil, tapi perusahaan yang bisa bergerak lebih cepat, lebih agile, dia akan menghabiskan yang bergeraknya lambat. Nah, itu bisa kita lihat dari data 30 tahun 1965 itu company-company itu umurnya itu ada di angka 33 tahun. Jadi kita nggak berubah selama 33 tahun, cara kerjanya kita 33 tahun sama, ya kita nggak akan mati gitu. Tapi semakin ke sini umurnya akan semakin pendek. Jadi berubah adalah suatu keharusan, sudah bukan pilihan lagi. Kalau pilihan kita boleh iya, boleh tidak. Kalau ini harus gitu. Bahkan nanti diperkirakan di tahun 2025 itu umur perusahaan itu cuma 12 tahun. Jadi tren ini memang kita bisa lihat dengan sangat jelas ya. Contohnya adalah teman-teman kalau tahu adalah mungkin Grab atau Gojek, itu perusahaan yang umurnya kalau bisa dibilang belum lebih dari 15 tahun. Dia paling baru ngebum sekitar 8 sampai 10 tahun ini. Nah, itu dia sekarang posisinya sudah sangat bisa menggantikan, orang lebih memilih menggunakan taksi-taksi seperti Grab, seperti Gojek, itu dibandingkan dengan Bluebird, kita bisa bilang omong brand ya. Nah, jadi perubahan sesuai dengan kebutuhan konsumer itu membuat perusahaan itu akan menjadi lebih agile. Dia bisa lebih cepat bekerja, lebih sesuai dengan keinginan konsumer, sesuai dengan kebutuhan konsumer, seperti itu. Jadi berubah itu adalah kewajiban saat ini, bukan lagi pilihan. Ya. Nah, ini saya ambil data dari PricewaterhouseCoopers. Jadi PricewaterhouseCoopers itu adalah salah satu dari 4 Big Four auditor. Jadi Big Four itu yang pertama itu kita ada Deloitte, ada PricewaterhouseCoopers, ada Ernst & Young, ada KPMG. Nah, ini dia melakukan survei sih, lebih ke arah apa sih yang mereka dapetin dengan adanya digital operation di tahun 2018, ini 2 tahun yang lalu. Nah, yang pengen saya soroti adalah yang paling kanan bawah. Kanan bawah apa? People are the center of digital transformation. Jadi ininya apa? Jadi segala sesuatunya nomor 1 sampai nomor 7 yang canggih-canggih itu nggak akan pernah bisa terlaksana kalau tanpa ada orang di belakangnya. Jadi people are the center of digital transformation. Jadi beruntunglah kita dan teman-teman yang berada sebagai pengelola HCM. Tidak mungkin sistem jalan sendiri tanpa ada orang di belakangnya. Terlepas dari itu jumlahnya berapa, itu lain cerita. Tapi pasti ada orang yang mendevelop di belakangnya. Nah, jadi kita sebagai HCM, kita harus menyiapkan itu sehingga kita siap untuk masuk ke ranah digital transformation. Nah, jadi saya pengen sedikit, ini adalah kedepannya human capital management adalah salah satu kunci sukses dari suatu pengelolaan organisasi. Organisasi itu apapun ya, di perusahaan atau organisasi non-profit, tapi pengelolaan human capital yang baik adalah suatu kunci sukses. Ini gitu. Jadi saya senang kalau di sini teman-teman juga kita diskusi. Kita di sini bukan saya bahwa saya ini
karena saya juga baca, mungkin teman-teman juga nanti akan baca, kita diskusi, kita sharing knowledge. Di sini kita akan melakukan pengelolaan, gimana sih pengelolaan human capital yang paling terbaik untuk TA. Gitu. Nah, untuk sukses ini, kan ini ceritanya adalah human capital management adalah kunci sukses. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu kan yang nanti teman-teman, gimana sih caranya kita bisa mengelola human capital management, terutama di Telkom Access ini, supaya jadi sukses, ya kan? Oke, saya punya sedikit video, ini dari KPMG, mudah-mudahan jalan ya. Ini tentang future HR. Oke, jadi sedikit mungkin tadi nanti saya akan share juga videonya ke teman-teman juga. Saya suka banget itu video itu, bahwa itu merupakan video survei sederhana sebenarnya dari KPMG yang saya bilang tadi. Dia salah satu sebenarnya dia besar di segi auditor, tapi dia juga punya lini tentang konsultan. Nah, di sini dia coba menggali tentang HR ke depan tuh kayak gimana sih. Nah, dia coba ngelakuin survei ke 1.300 orang perusahaan di dunia. Itu mereka mendapati adalah yang tadi dibilang 3 dari 5 bisa dibilang direktur HR lah, direktur human capital yang ada di dunia, di perusahaan-perusahaan besar, itu merasa fungsi HR itu semakin lama semakin irrelevan, tidak relevan lagi. Dia jadi yang teman-teman mungkin merasakan, misalnya kalau zaman dahulu, bahwa HR adalah hanya membuat surat menyurat, hanya kegiatan rekrutmen. Nah, itu yang dirasa oleh banyak orang adalah sudah kurang sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi yang sesuai itu kayak gimana sih? Yang sesuai itu adalah yang mengerti tentang planning dan bagaimana ke depan mengelola human capital kita.
mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita, di wilayah kerja kita. Itu yang sebenarnya diharapkan. Jadi salah nggak melakukan administrasi? Tidak ada yang salah. Cuman kita harus mengembangkan diri lebih ke arah lebih lagi, yaitu kita planning untuk kebutuhan tenaga kerja yang masa yang akan datang. Nah, di sini juga kenapa saya coba ambil dari KPMG, kalau saya melihat ini sangat simpel sih. Dia mengelompokkan untuk kedepannya kita seperti apa itu adalah sangat simpel. Dia cuma mengambil 4 poin, yaitu workforce shaping, purpose and culture, employee experience yang tadi saya bilang di awal tuh employee experience, dan workforce insight. Workforce ini bukan workforce plan yang teman-teman itu ya jumlah orang itu enggak. Workforce ini lebih ke arah sumber daya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Workforce shaping itu apa sih? Kita tahu. Jadi ke depan itu teman-teman tuh tahu kebutuhan orang-orang di tempat teman-teman itu seperti apa sih? Misalnya saya di HO butuh tim berapa banyak, yang kapabilitasnya seperti apa, yang punya kompetensi seperti apa. Misalnya teman-teman di area mungkin atau di regional mau rekrut teknisi, butuh kebutuhan teknisi seperti apa sih, kompetensinya seperti apa sih, perlu cari yang mungkin kebutuhan masa akan datang harus teknisinya ganteng-ganteng misalnya. Berarti kan kita harus mencari dong. Jadi kita harus mencari mungkin ke agensi kalau yang kayak gitu. Atau misalnya kita harus cari teknisi yang sangat terampil. Kita harus carinya mungkin ke tempat lain seperti itu. Nah, itu yang dituntut dari HR supaya mengetahui berapa yang harus istilahnya adalah berapa yang kita harus build, borrow, atau kita gantikan dengan robot. Jadi buy di sini adalah atau borrow ini adalah ibaratnya kalau misalnya di luaran itu adalah kita menghijack SDM di perusahaan tetangga, itu istilahnya buy atau borrow. Atau kita build itu kita terima dari teman-teman baru lulus sekolah, terus kita develop sedikit demi sedikit sampai akhirnya memang punya kompetensi yang mumpuni untuk di setiap kebutuhan job gitu. Atau digantikan dengan robot gitu. Misalnya beberapa pekerjaan mungkin suatu saat bisa digantikan dengan robot, dengan database, dengan komputer seperti itu. Nah, yang tadi nyambung dengan yang tadi, HR di dunia itu sangat percaya bahwa peningkatan skill akan berdampak pada peningkatan revenue. Ya, jadi tidak ada training, tidak ada development yang sia-sia pada prinsipnya. Nah, development yang seperti apa, bagaimana cara mendevelop, nanti kita juga akan belajar di sini. Bagaimana sih mendevelop yang baik, gimana sih kita menutupi gap kompetensi. Gitu. Nah, culture. Ini yang saya sangat setuju juga bahwa culture adalah bagian dari yang harus dikelola HR, adalah role yang vital untuk supaya bisa berjalan, bisa nempel lah istilahnya sama teman-teman, baik nggak cuma kita sendiri tapi juga teman-teman. Jadi di sini makanya kenapa di tempat kita bahkan kita sudah ada culture sendiri, ada pengelolanya khusus, bahwa culture ini bukan suatu yang ya sambil-sambil aja lah. Mungkin kalau waktu zaman-zaman dahulu mungkin tahun 1960-an atau apa, ya culture ya udah sambil aja gitu. Tapi ternyata setelah dengan berjalannya waktu, culture itu menjadi hal yang penting, dan 71% strongly agree, bahkan kalau bisa dibilang 90% agree bahwa culture itu adalah penting. Gitu. Jadi kalau teman-teman memang kita ngajak teman-teman untuk yuk kita membumikan culture,
ya memang karena memang sudah ada studinya bahwa memang ini sesuatu yang penting gitu. Yang ini adalah employee experience. Kenapa sih employee experience itu penting? Jadi ada studi bahwa customer experience yang baik adalah berasal dari employee experience yang baik. Ketika dia punya, seorang employee itu punya employee experience yang baik, otomatis dia akan memberikan pelayanan yang sama baiknya kepada customer. Gitu. Jadi kita sebagai internal, kita sebagai pengelola HR salah satunya, kita harus adalah bagian dari kewajiban kita memberikan employee experience yang terbaik. Nah, employee experience itu apa sih? Employee experience yang baik. Employee experience yang baik itu bukan berarti bahwa kamu kerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya, bahkan yang kamu kalian bukan kerjaannya juga kalian kerjain, bukan kayak gitu. Jadi employee experience yang baik adalah pengalaman dari seorang employee dari dia mulai masuk sampai dia keluar, mereka mengetahui apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka mau tuju, mereka punya target karir kemana, posisinya kayak gimana, individual development program saya seperti apa, terus dan segala sesuatunya mereka mengetahui. Nah, mereka tahu journey mereka itu akan mendapatkan employee experience yang baik. Sampai pada yang tadi dari video tadi juga, saya suka banget bahwa adalah 71% HR eksekutif, jadi selevel kalau kita mungkin direktur HCM, itu sangat setuju bahwa HR adalah playing vital role establishing the right culture untuk membentuk manusia dan fungsi-fungsi dari manusia, sistem pengelolaan sumber daya manusia, sehingga cocok untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi fungsi teman-teman, baik HR yang di area, HR yang di regional, HR yang di HO, itu sekarang mungkin teman-teman ngerasa, ya saya cuman kayaknya kerjanya cuman rekrutin orang, tapi itu ternyata nggak cuman seperti itu, ternyata itu adalah bagian penting untuk membentuk suatu karakter kebutuhan manusia di masa yang akan datang, termasuk sistem pengelolaannya. Ya, jadi beruntunglah teman-teman yang dapat kesempatan untuk berkecimpung di bidang HR. Masalah sekarang kita memang masih ada kekurangan di sana-sini, khususnya di Telkom Akses, itu kita akan perbaiki bersama-sama, kita akan ini akan kita develop bareng-bareng baik dari kita internal HCM-nya maupun nanti kita akan coba develop untuk ke eksternal HCM-nya gitu. Nah, transformasi Telkom Akses itu mau seperti apa sih? Nah, yang kita lihat yang di kiri itu adalah yang kalau saya bilang rata-rata yang kita lakukan selama ini. Baik itu di semua lini lah, kalau saya bilang di HO, di regional, atau di area, yang lebih banyak yang kita lakukan adalah operation. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain kayak organisasi effectiveness atau bisnis strategi, itu fungsinya sangat kecil sekali. Padahal di masa yang akan datang, bisnis strategi itu menjadi penting. Ya. Jadi kalau bisa dilihat yang sebelah kanan itu adalah kuadran yang nanti kalau teman-teman pengen nyari, ini adalah kuadran yang didevelop oleh Dave Urich. Dave Urich itu adalah kalau itu pakarnya lah, dia profesornya di bidang human capital. Kalau teman-teman pengen mendalami, dia expert banget di bidang itu dan sangat banyak ilmunya dari buku-buku yang dia bikin. Jadi posisinya di mana sih kita akan menempatkan diri kita di masa yang akan datang?
kita itu harus, mungkin teman-teman juga pernah dengar, kita harus menjadi human HCBP, Human Capital Business Partner. Jadi posisinya adalah di sebelah kiri atas. Apa sih business partner? Kalau teman-teman dengar, business partner itu adalah ketika kita sebagai pengelola HCM itu sebagai partner bisnis strategis dari teman-teman di operasional. Jadi bukan cuma mengadakan yang sebelah kiri bawah, yaitu administrative expert, yang saya yakin teman-teman sebagian besar sudah paham dengan administratif kegiatan KHR-an. Tapi yuk kita bareng-bareng, kita pindah kuadran. Kita harus pindah kuadran dari kiri bawah, kita akan pindah ke kanan, ke kiri atas. Jadi kita bukan sebagai kalau ada apa-apa ya orang HR ya saya status surat menyurat ya HR, ini HR. Nggak cuman administrative expert, tapi kita harus menjadi partner bisnis strategis. Gimana sih caranya kita bikin jadi partner bisnis strategis? Yaitu kita harus bisa melakukan planning dan kita harus bisa menentukan kebutuhan di masa yang akan datang. Itu sederhananya, gimana kita jadi bisnis partner. Gitu. Kita bisa guidance, kita bisa menjadi partner kerja, nggak cuma kita sekedar disuruh, tapi partner diskusi dengan teman-teman di operasional, di finance, atau di mana-mana. Kita jadi sebagai salah satu penghubung. Jadi ya mereka butuh apa, ayo kita diskusi, kita kebutuhan human capitalnya kayak gimana, kita keluarkan dari data-data kita, seperti itu. Jadi nanti ke depannya kita akan bermain di bisnis strategi lebih besar. Nggak cuma 5% seperti sekarang kalau saya lihat. Itu bisa sampai ke arah 40, bahkan 50 atau 60% kita lebih ke arah strategi partner. Nah, apakah yang operasional yang kegiatan-kegiatan administratif itu dihilangkan? Jelas enggak. Pasti tetap ada. Itu tetap bagian dari tanggung jawab yang tidak bisa kita lepaskan. Kita harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu adalah kewajiban kita laksanakan. Ya, jadi di sini kita harus bertransformasi. Kenapa kita harus bertransformasi? Karena ketika kita ingin merubah orang di luar, kita harus mulai dengan perubahan di diri kita sendiri. Nah, di sini di seri awal ini merupakan seri pembuka buat teman-teman bahwa kita semua bukan mungkin saya nggak bilang saya akan mengajar, saya lebih ke arah sharing knowledge. Apa yang saya kebetulan dapat dari buku atau dari saya kebetulan saya lagi mengambil sertifikasi. Di situ nanti saya akan coba kita berbagi sharing knowledge tentang apa saja sih yang akan kita lakukan. Terus berapa lama sih transformasi ini? Sejujurnya di beberapa tempat itu nggak memakan waktu cuma 1-2 bulan. Jadi jujur aja pasti prosesnya akan memakan waktu yang lama. Tapi saya yakin dengan berubahnya kita, dengan kita menjadi lebih baik, pasti segala sesuatu secara bisnis akan menjadi lebih baik. Jadi kita berubah sedikit demi sedikit, kita akan bertransformasi. Siapa yang bertransformasi, baik kami yang di HO, yang teman-teman di regional maupun teman-teman di area, kita akan transformasi bareng-bareng. Nggak mungkin kita transformasi kita saja di HO karena posisinya kebetulan satu kantor, nggak bisa kayak gitu. Karena kita satu kesatuan adalah HCM. HCM itu intinya kalau bergerak ya harus bergerak bareng. Kalau nggak bergerak bareng ya akan ibaratnya jika kayak sepeda itu akan macet. Kalau ada satu gigi yang macet, dia tidak akan bisa berputar. Sama halnya dengan kita. Jadi kenapa series ini kita adakan adalah supaya kita punya knowledge yang sama antara kami, antara teman-teman, sehingga nanti suatu saat TA ini menjadi lebih baik, ya bukan karena kami, bukan karena saya, tapi gara-gara ya kita semua, karena teman-teman juga menjalankan fungsinya sebagai pengelola HCM di area-area sampai di titik-titik terujung, ya. Nah,
waktunya mungkin akan dimulai dengan proses-proses, kita ada perbaikan proses, kita ada juga proses-proses sharing knowledge, ya. Nanti jadi kita akan pakai media Zoom di sini. Nah, apa sih, gimana sih caranya berubah ini? Nah, di sini kita ada manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau saya menggambarkan manajemen sumber daya manusia, ini adalah end-to-end. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti bisa cari, kemarin saya coba pernah ngasih ngasih kuesioner ya ke teman-teman. Apa sih yang teman-teman tahu? Saya ada salah satu pertanyaan adalah HCM cycle. Nah, HCM cycle adalah sebenarnya teman-teman bisa nanti googling sendiri. HCM cycle itu sebenarnya adalah proses sesuatu siklus HR dari ujung sampai ujung, dari mulai perencanaan sampai dengan seorang itu dia resign atau menyelesaikan masa kerjanya, gitu. Nah, dari HCM cycle ini saya coba breakdown ke dalam kotak-kotak seperti ini yang nanti selanjutnya akan ditranslasi jadi materi sharing knowledge lain dari kami ke teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa ada visi misi, value itu lebih ke arah nilai-nilai ya, culture kita. Nah, teman-teman mungkin yang terutama yang di regional, di area itu berada di posisi mengerjakan yang sering dikerjakan adalah di bagian yang hijau, ya, dari mulai kalau yang teman-teman lakukan adalah biasanya kan dari mulai rekrutmen, terus employee and industrial relation tuh lebih ke arah banyaknya kalau teman-teman mungkin ke arah kontrak kerja dari naker baru, terus ada pelatihan, terus dia ada pengelolaan performance management, dari itu appraisal atau dia penilaian NKI, terus ada dari nilai-nilai itu diajukan untuk jadi promosi atau dia sebagai pengelolaan talent. Nah, bisa juga sebagai ketika performansinya jelek, biasanya dia masuk ke kegiatan employee service juga. Jadi ya dia mungkin determinasi seperti itu. Nah, di sini ada ruang-ruang yang mungkin nanti teman-teman kita akan belajar bareng selain dari yang siklus yang tempat hijau. Nah, di mana? Di sini di bagian organization strategy. Nah, di sini adalah kegiatan yang kebetulan saya memegang bidang yang biru. Dari nanti kita akan belajar tentang gimana sih bikin struktur organisasi, dari mana sih struktur organisasi itu dibikin, gimana sih ngitung orang, gimana sih melakukan job analysis, apa sih job evaluation, gimana sih salary structure secara keilmuan itu didapat, gitu. Nanti kita akan bedah di situ. Terus organization structure, dari mana sih portofolio bisnis kita kayak gimana sih, nanti kedepannya kalau kita sudah punya bisnis plan, gimana sih kita menentukan key performance indicator. Nah, dari situ nanti kita akan sharing terkait dengan siklus HR ini. Ini adalah siklus HR yang saya coba translasi dari mulai bisnis plan. Bisnis plan ini posisinya sebenarnya ada di corporate strategy. Ini ada posisinya di kita ada di HCSM, dan di sini lebih banyak di area service HCIR dengan teman-teman, gitu. Nanti kita akan develop program-program sharing knowledge selanjutnya untuk supaya teman-teman juga punya
knowledge yang sama dengan kita, atau misalnya teman-teman sudah ada expert di bidang tertentu, nanti juga kita sifatnya kita share-nya nggak satu arah dari saya atau ke bawah, atau dari teman-teman juga. Oh, saya punya materi tentang misalnya bagaimana sih cara rekrutmen, penilaian rekrutmen misalnya dari tes-tes tertentu gitu misalnya, ya. Nanti kita akan banyak diskusi di ranah-ranah ini. Jadi untuk next session saya akan coba build materi-materi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia secara bisa dibilang kita bilang end to end-nya gitu ya. Jadi nanti mungkin jangan bosen, bakal sering ketemu sama saya. Jadi kita akan diskusi, baik itu diskusi di dalam event-event seperti ini atau bisa jadi diskusi di event-event lain. Ya maksudnya di luar misalnya kebetulan nelpon atau misalnya mau khusus kita diskusi itu monggo sih sebenarnya ya. Nah, oke. Jadi ininya saya suka dengan kata-kata ini, kita the journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi kita sekarang yang kita lakukan mungkin memang baru mulai, tapi kita nggak akan pernah bisa berjalan lebih jauh kalau kita tidak memulai hari ini. Ya. Oke, sekian dari saya sharing kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, Mbak Arlen, terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang ya. Oke, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Saya akan bacakan langsung aja ke Mbak Arlen ya. Iya. Yang pertama dari live YouTube tadi ada pertanyaan dari Fajri Wicaksana. Pertanyaannya adalah, dalam menghadapi era digital yang berkembang, ada kemungkinan 3-5 tahun ke depan memasukin era 5G. Menurut Ibu Arlen, untuk menghadapi perubahan tersebut, apakah akan berdampak langsung bagi bisnis TA? Mungkin langsung dijawab aja Mbak Arlen ya. Oke, jadi benar banget. Jadi sekarang posisinya sebenarnya kita kan 4G ya banyaknya. Walaupun kadang-kadang saya di rumah juga kadang-kadang cuma H doang. Jadi ya 5 tahun dalam waktu dekat, bahkan mungkin nggak 3-5 tahun, mungkin tahun depan juga sudah 5G lah kita bisa bilang. Tapi ya sama halnya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu sangat cepat berubahnya. Jadi kita harus berubah sangat cepat. Sama halnya seperti tadi yang saya bilang bahwa industri itu berubahnya cepat, kita harus bekerja cepat, dan organisasi dan people-nya harus agile. Jadi sekarang udah sering orang-orang bilang dengan istilah lean and agile. Gimana sih caranya kita bisa menjadi lean? Gimana sih caranya kita bisa menjadi agile? Kita harus punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat gimana? Sistem yang kuat. Karena dengan sistem operasional yang kuat, dengan prosedur-prosedur yang jelas, prosedur yang clear, prosedur yang mumpuni, yang mature, seberapapun berubah, kita pasti masih bisa bertahan. Intinya seperti itu. Ibaratnya kalau kita bangun gedung, kita punya fondasi yang bagus, kalau ada gempa, goyang nggak? Pasti goyang, nggak mungkin nggak goyang. Nah, tapi dengan kita punya fondasi yang kuat, kita punya perhitungan yang mumpuni, yang cocok, otomatis pergerakan itu, adanya goncangan itu akan berdampak lebih kecil dibanding kita ketika kita tidak punya segala sesuatu sistem yang stabil itu. Oke, terima kasih Mbak Arlen. Jadi intinya kita harus punya pegangan yang kuat ya, fondasi yang kuat untuk menghadapi 5G yang
mungkin ya nggak nyampe 3-5 tahun ya, tahun depan mungkin bisa udah masuk ke Indonesia ya. Iya, UI. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rindu dari Regional 6 ya, terkait employee experience, gimana caranya menyikapi karyawan yang acuh terhadap administrasi HR atau peran culture. Monggo Mbak Arlen. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya di mana-mana pasti ada orang yang kayak gitu. Jadi nggak di area, di regional maupun di HO, ya, itu pasti ada orang-orang seperti itu. Nah, di situ itu salah satu tugas kita. Kita harus mencari tahu, itulah uniknya manusia. Beda sama material yang dipindah sana pindah sini, dia akan ya diem aja dia. Kabel dipindah dari satu di posisinya yang kepanasan, nggak kepanasan, dia akan diem aja. Tapi kalau manusia akan berbeda. Nah, itu adalah tugas kita sebagai pengelola HR. Balik lagi, fungsi kita adalah sebagai kita bisa menangkap apa aspirasi dari teman-teman. Mungkin dia acuh bisa jadi karena misalnya dia ada kekecewaan tertentu. Misalnya, oh saya ada kekecewaan tertentu. Nah, itu adalah bagian dari tugas HR untuk menggali. Menggalinya lewat siapa? Apakah teman-teman HR yang HCM yang di area itu? Karena kan teman-teman cuma kadang ada yang satu, ya ada yang dua, ada yang satu. Padahal teman-teman nakernya ada 200. Nanti kalau misalnya tiap hari dengerin curhatan teman-teman teknisi, ya nggak kerja-kerja kita ya. Ya nggak kayak gitu juga. Jadi kita menggali informasi nggak harus dengan cara kita mendengarkan one by one. Gimana sih caranya? Itu yang namanya nanti akan menjadi kita adalah human capital business partner. Jadi kita mendevelop atasannya supaya atasannya yang mentreatment. Mereka yang mentreatment anak buahnya. Jadi yang ideal adalah human capital business partner adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman gini, kalau misalnya ada naker nggak masuk nih ya, pasti yang dicari apa? Nanya ke HR, teknisi saya kemana ya nggak masuk? Rata-rata seringnya banyak yang kayak gitu. Mungkin 1-2 pasti pernah 1 atau 2 kali ditanyain, si ini kemana ya kok nggak masuk-masuk? Nanya ke HR, ya lah anak buah bapak, kenapa saya yang ditanya gitu kan, pengen ngomongnya. Nah, di situ adalah fungsi kita sebagai nanti ke depannya kita akan mendevelop, kita akan merubah sistem kita sehingga kita menjadi bisnis partner. Jadi kita partner bisnis strategis, kita develop manajer lininya, kita develop atasannya sehingga mereka bisa menangkap apa sih keinginannya. Mereka bisa mengkonseling, bisa memberikan solusi. Nggak semuanya apa-apa lari ke HR. Itu dari mulai yang sakit, dari mulai yang nggak masuk, dari mulai yang lain-lain, semuanya nanyanya ke HR. Nah, nanti HR-nya palu gak ada. Ya, jadi nanti memang butuh proses. Kita yang develop nggak cuma anak buahnya, tapi kita akan mendevelop harus mengajak atasannya juga untuk care terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Karena manusia itu adalah anak buahnya adalah manusia, kecuali kalau anak buahnya robot ya. Ini kan anak buahnya juga manusia, mereka harus tahu gimana mentreatment manusia. Jadi targetnya nanti suatu saat manajer lini, manajer operasional adalah manajer HR. Dia yang bisa mengkonseling, dia bisa menyelesaikan masalah anak buahnya. Itu butuh proses, ya banget. Waktunya sebulan 2 bulan enggak, karena yang saya tahu sekelas kayak Bank Indonesia atau BUMN besar aja dia menetapkan bisa sampai 5-10 tahun sampai dengan teman-teman di operasionalnya menjadi sebagai manajer HR lah, ya sebagai bisnis partner. Nah, kita di sini fungsinya kita akan belajar bareng-bareng sih. Bukan saya lebih tahu, tapi kita develop bareng-bareng. Gitu.
Coba. Oke, terima kasih Barlen. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Zoom ya, chattingan Zoom dari Regional 5, Dani Kansil. Sore Ibu Arlen, saya Dani dari Regional 5. Izin menanyakan dari Ibu Arlen, apa yang akan jadi fokus utama untuk diperbaiki atau ditambahkan di sistem HCM yang sudah berjalan saat ini? Monggo, Ibu udah Mbak masuk Arlen. nih. Oke, nah ini menarik sih kalau saya bilang fokusnya di mana sih? Jadi kalau dibilang satu siklus itu adalah semua siklus yang harus kita kerjakan. Masih ada kurang, saya akui iya. Nah nanti memang kita akan mulai bedah dari mulai ujungnya, yaitu ujungnya tadi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman lihat, nanti juga saya akan share materi saya, itu ada di proses di kita, di organisasi dan manpower planning. Jadi dari mulai kita merencanakan organisasinya seperti apa, manpower planning-nya seperti apa. Nah dari situ rentetannya akan jadi ke belakang. Jadi kita akan benahin one by one, nggak bisa sekaligus semua kita kerjain. Nanti kita lihat, kita akan bikin Pareto juga, bahwa mana sih yang impact-nya paling besar, mana yang bisa kita kerjakan. Karena ada beberapa yang memang bukan dari ranah kita untuk mengerjakan, ya kita juga belum bisa sampai sejauh itu. Nah, untuk proses-proses yang nanti, itu kan yang tadi itu saya bilang itu adalah helicopter view-nya ya. Di dalam setiap proses itu punya proses kecil-kecil lagi. Nah, itu nanti kita ada beberapa proses yang misalnya masih bolong atau belum sempurna, kita akan coba sempurnakan. Ya, tapi kalau dari sisi kita akan coba mulai urut dari paling ujung. Itu dari organisasinya dulu. Oke, Mbak Arlen. Pertanyaan selanjutnya ini dari YouTube ya, Faisal Rifki Alvaris, orang HO nih. Dalam struktur territory base yang diterapkan sekarang, fungsi apa saja yang harus diimprove dari segi HCM? Mengingat kondisi bisnis sekarang akan mengarah ke IoT dan digital bisnis. Monggo, Mbak Arlen. Dari territory base, nah, jadi gini, jadi organisasi itu ada ketika kita punya bisnis plan. Jadi tadi mungkin saya sambil share lagi ya yang tadi. Nah, di sini, jadi kita organisasi, apapun itu organisasinya, ada ketika dia ada proses bisnis. Jadi ada, kalau di kita istilah bisnis plan, kalau di perusahaan di holding istilahnya ada CSS ya. Jadi ibaratnya adalah kita ke depannya mau bisnis apa sih? Apakah tetap di fungsi jaringan, terus market kita siapa, terus strategi inisiatif kita apa. Nah, dari situ kita turunkan. Nah, akhirnya akan menjadikan struktur yang saat ini ada. Nah, kalau nanti berubah jadi IoT atau lebih ke arah artificial intelligence, apakah teritori itu akan berubah? Sangat mungkin berubah kalau bisnis prosesnya, bisnis plan-nya berubah. Kalau bisnis prosesnya berubah. Kalau misalnya kegiatannya adalah misalnya dia berbasis IoT, tapi itu sama sekali tidak berpengaruh ke bisnis kita, ya di planning bisnis kita tidak ada pengaruhnya sama sekali, kita tidak bermain di industri itu, organisasi kita tidak akan berubah. Karena prinsipnya adalah organisasi akan memfollow strategi perusahaan. Nggak boleh nanti jadi strategi perusahaannya kemana, organisasinya kemana, itu juga nggak boleh. Jadi kita cara mendapatkan struktur organisasi adalah dari visi, misi yang diturun. Ada nanti kita akan next step kita akan belajar
adalah visi misi, dari visi misi terus kita coba jadikan, kita nanti akan analisis SWOT, kita dari situ ada strategi inisiatif, kita kelompokkan strategi inisiatif itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, nanti itu yang akan menjadikan itu struktur organisasi selain bisnis proses. Jadi apakah akan berubah dalam waktu dekat? Kalau yang sekarang kemungkinan tidak, karena dari proses bisnis dari bisnis plan kita tidak mencantumkan adanya belum sampai kita harus merubah konsep teritori seperti itu. Tapi kalau misalnya 1-2 bulan lagi misalnya ada perubahan bisnis, ya kita follow, intinya gitu. Oke. Mbak Ren, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari HO lagi, Bang Putra ya. Ada 4 pertanyaan sebenarnya, cuman kita filter 2 pertanyaan saja karena waktu mungkin mepet. Pertanyaan pertama, konsep dasar analisis apa yang paling tepat untuk menganalisis permasalahan pengembangan manusia di Telkom Akses? Terus yang kedua, bagaimana penerapan analisis SWOT dengan dunia ke-HR-an? Mungkin 2 itu Pak dari Bang Putra. Monggo dijawab Pak Ren. Ya, jadi ke arah people development ya jadinya. Jadi pengembangan manusia. Jadi ketika kita masuk pada prinsipnya sebenarnya pengelolaan sumber daya manusia itu basisnya ketika kita sudah punya orang di dalam, kita nggak cerita dari luar ya, kita mengelola orang yang di dalam. Itu kita lakukan dengan cara melakukan studi, kita melihat gap kompetensi dan gap performansi. Jadi dari performance management ini kita menjadikan sebagai salah satu acuan untuk nanti di tim performance, di tim training menutup gap. Ibaratnya gini, ketika misalnya saya posisinya adalah di manajer organization design, saya harus punya kompetensi, saya harus bisa mendesain organisasi. Ketika saya belum punya desain organisasi itu, kita harus tutup gap itu. Gimana caranya? Dengan cara proses training. Nah, tugasnya siapa itu? Nah, ya itu kita tugas bareng-bareng, bukan tugas cuman di tim talent atau tim career and talent atau tim training. Itu tugas HCM, dan itu nantinya ke depannya akan menjadi tugas atasannya. Karena atasannya yang menjadi tahu persis dong anak buah, kalau saya punya anak buah, ini kayaknya kok kurang ya cara dia bikin Excel-nya. Berarti kan ada gap kompetensi terhadap Excel. Padahal harusnya misalnya harapan saya adalah anak buah saya bisa pakai Excel seperti main game, udah kayak main game gitu, ketak-ketak gitu. Atau bisa bikin makro Excel gitu. Nah, anak buah saya belum bisa karena tim saya belum bisa karena mungkin memang ada gap kompetensi. Nah, itu yang saya akan mintakan kepada tim training buat menutup gap kompetensi itu. Gap kompetensi itu tahunya dari mana sih? Kita punya yang mungkin dari Iqbal sendiri, di timnya Iqbal, itu bikin direktori kompetensi itu adalah panduan kita bahwa untuk setiap posisi dia butuh kompetensinya seperti apa sih, gitu ya. Jadi people development dimulai dari gap kompetensi dan dibandingkan dengan direktori kompetensi yang dibuat di tim capability development, gitu. Nah, terus yang kedua adalah analisis SWOT. Nah, itu SWOT yang tadi sempat saya singgung. SWOT digunakan untuk membuat organisasi. Jadi dari SWOT itu kita punya, ketika kita punya, biasanya kalau kita bikin SWOT HR itu kita pakai, kalau mungkin organisasi, kita pakai SWOT-nya itu istilahnya pakai untuk mendefinisikan strength kita itu sama weakness kita adalah pakai 7S McKinsey. Biasanya pakai 7S McKinsey. Nah,
kalau kita buat bikinnya SWOT HR, biasanya kita pakainya HCM cycle, biasanya itu agak beda. Kalau kita marketing nanti pakai 7P, itu banyak toolsnya. Jadi dari kita punya business plan, kita harus analisis nih strength kita di mana, weakness kita di mana, opportunity kita apa, threat kita apa. Opportunity sama threat biasanya kita pakai konsepnya internal external analysis. Jadi kita pakai external analysis. Jadi pakainya biasanya PESTEL, politik, ekonomi, teknologi, environment, legal, seperti itu. Jadi, nah itu nanti akan dikawinkan, ibaratnya dikawinkan antara strength dikalikan dengan opportunity, strength dikalikan dengan threat, seperti apa. Nanti itu akan strategi inisiatif yang akan dikelompokkan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu yang akan menjadikan dasar kita membangun, di organisasi ini kita butuh yang namanya struktur pengelola high risk building misalnya, karena memang itu urgent untuk sekarang, misalnya seperti itu. Khusus harus untuk new business misalnya seperti high risk, dan mungkin atau misalnya struktur SPBU itu harus, karena posisinya memang di bisnis itu mewajibkan kita harus ada, dan itu jangka pendek gitu. Itu adalah korelasi bagaimana SWOT kita pakai untuk kita mendevelop organisasi. Nah, nanti untuk detailnya caranya bagaimana nanti kita ini bareng-bareng di next session lah. Itu untuk kita detailnya seperti apa, kita exercise bareng-bareng, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Siap Mbak Arlen, kita belajar bareng-bareng, sama-sama belajar ini semua Mbak Arlen. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari regional 3 ya, Titin Ferdina. Izin bertanya Kak, di kuadran HCM Transformation, dijelaskan motivate and competent personal. Kalau kompeten sudah berjalan ya Kak, misalnya dari pelatihan dan sharing-sharing, tapi bagaimana caranya untuk mendevelop employee motivation? Yang kuadran transformation, motivate and competent personal. Ini ya? Ya, kanan bawah ya. Oh ya. Nah, balik lagi ini, jadi nanti mungkin ada bahan-bahan beberapa yang saya coba juga sharing ke teman-teman, buat teman-teman baca tentang materi ini. Balik lagi, kita targetnya kita sebagai business partner, kita bukan jadi cap palu gada semuanya kita kerjain ya, karena kita punya kapasitas masing-masing juga bukan tak terbatas. Nah, ini nanti kita mendevelop bagaimana teman atasannya, manajer lininya atau SM-nya atau itu untuk memotivasi untuk hal ini. Bisa banyak cara. Jadi kalau untuk kita memotivasi banyak cara. Tapi yang paling studi yang paling banyak itu, yang paling unik adalah rata-rata milenial itu setelah masuk join ke company, mereka lebih termotivasi ketika mereka tahu apa yang mereka tuju. Nah, itu salah satu kita memotivasi. Jadi ketika saya tahu saya akan menjadi misalnya goal saya akan menjadi direktur misalnya. Berarti saya tahu apa saja. Saya tahu clear jalannya kayak gimana. Saya tahu apa yang harus saya capai, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu adalah salah satu bagian untuk memotivasi orang. Ada nggak orang-orang yang tidak termotivasi kayak gitu? Ada, pasti. Nggak mungkin nggak ada orang yang ya saya so-so aja lah, yang penting saya pergi kerja pagi-pagi, besok terus pulang jam 5, terus tanggal 25 gajian. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak yang kayak gitu. Nah, tinggal kita mendefinisikan, berarti nanti itu kita harus mengklasterkan. Itu yang nanti kita akan bikin sistemnya. Gimana kita mendefinisikan mana sih yang
memang mau maju, mana sih yang termotivasi. Nah, itu yang nanti akan jadi kriterianya adalah talent. Makanya nanti ada yang namanya talent pool. Nah, talent pool itu nanti posisinya akan punya IDP masing-masing. Individual Development Program. Ya. Itu yang akan punya track sendiri gitu. Yang mungkin ada suatu saat kita bisa juga sama-sama mengembangkan menjadi sistem yang clear gitu, yang jauh lebih mature lagi, bahwa sekarang masih prosesnya kita development, masih banyak ruang untuk improvement gitu. Jadi memotivasi itu bisa macam-macam caranya. Salah satunya ya dengan kita memberikan track yang jelas. Jadi balik lagi employee experience jadinya ya. Oke. Masih banyak pertanyaan lagi nih, cuman waktu yang semakin singkat ya, jadi kita agak undur sedikit ya, karena tadi telat 15 menit kita mulainya ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya mengenai dari HO juga 2 orang, hampir-hampir sama pertanyaannya, dari Bang Bati sama Bang Mikael ya, terkait HCBP Mbak. Pertanyaan dari Bang Bati itu, izin bertanya Bu Arlen, bagaimana cara mengaplikasikan HCBP tadi dalam suatu unit? Nah, mungkin dari Michael hampir-hampir sama terkait HCBP juga. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait HCBP, Mbak. Silahkan, Mbak. Jadi, konsep HCBP itu gimana kita bisa mendevelop orang di luar HCM sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan HCM. Jadi dia kalau dia rekrut, dia bisa rekrut sendiri, ibaratnya gitu ya, bukan rekrut sendiri, dia tahu mana yang harus mereka rekrut. Misalnya jangan segala sesuatu semua aja orang oke aja gitu kan, pasti kan setiap kita merekrut kita harus punya kriteria ya, salah satunya misalnya kalau kita merekrut teknisi harus yang misalnya paling enggak berani naik tiang gitu, ini enggak siapa aja semua ya boleh masuk gitu, nah enggak kayak gitu. Itu tugas kita. Itu kita harus mendevelop orang-orang di luar kita sehingga dia bisa menjadi manajer HCM, dia bisa menjadi manajer finance, dia bisa menjadi manajer SCM. Jadi dia bisa menggerakkan semua fungsi. Kenapa dibilang di manajer HCM? Dia harus bisa konseling anak buahnya, dia harus bisa menentukan mana yang promosi, bukan cuma faktor like and dislike bahwa oh ini kompetensinya kurang, seperti itu. Dia bisa menentukan mana training yang dibutuhkan, bukan nanti semua dimintain training, nggak bisa dong. Nah, terus dia bisa menjadi manager finance, gimana dia bisa tahu bahwa ini secara bisnis sudah tidak layak untuk dikerjakan, gitu. Ini layak dikerjakan, ini budgetnya sudah exceeded nih, itu dia sebagai manager finance ibaratnya, atau dia dengan manager inventory SCM. Oh, saya harus penagihan, kita harus mengelola BA secara benar supaya penagihan menjadi lancar gitu. Itu kesadaran itu butuh waktu lama, ya banget. Jadi apalagi kita seseorang yang sudah punya habit tertentu, kita minta bantuan untuk berubah itu akan susah. Tapi intinya menjadi business partner adalah kita menjadi bukan kita yang mengerjakan, tapi kita teman berdiskusi untuk kita mencapai target-target perusahaan seperti itu. Oke, Mbak Arlen. Baik teman-teman semua, untuk pertanyaan yang masih masuk antrian kita pending dulu untuk sesi kali ini. Nanti mungkin mohon izin Mbak Arlen, kalau misalnya Japri langsung ke Mbak Arlen boleh? Boleh. Boleh ya, nanti kalau mungkin mau Japri boleh, monggo. Nomor saya nanti minta aja ke Linda kali ya. Nanti Mbak Linda akan kalau mau share, mau nanya apapun pada prinsipnya
saya open untuk diskusi ya. Mungkin nanti kita akan saya juga akan batasi, maksudnya dalam arti kata mungkin ada beberapa hal juga saya nggak bisa sampaikan saat itu. Tapi kalau hal-hal yang misalnya saya bisa jawab, saya akan jawab. Gitu. Ada teman-teman yang pengen belajar tentang ini, tentang siklus HR, monggo kita belajar bareng-bareng. Kebetulan saya sekarang lagi ngambil sertifikasi Human Resource Professional, jadi kita diskusi. Saya juga belajar tentang beberapa hal. Nanti saya juga banyak belajar tentang, baru-baru ini belajar tentang hukum ketenagakerjaan. Gitu. Nanti saya juga banyak belajar sama Pak Parja, sama Putra juga tuh nanti. Siap. Oke, jadi teman-teman kalau mau nanya secara umum saja ya, pengetahuan HR secara umum. Soalnya ada pertanyaan mungkin nggak bisa kita jawab secara langsung, Mbak Arlen ya, karena mungkin ya, jadi kalau atau apa nggak bisa kita buka ya. Dan nanyain kenapa posisi ini nggak dibuka, nah itu nanti ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab. Jadi ini kenapa Mbak posisinya nggak bisa ditambah ya? Kontraknya memang ngomongnya seperti itu, jadi saya juga nggak bisa nambah. Ya, betul. Kenapa saya nggak naik gaji gitu Mbak, nggak bisa jawab ya? Nah, itu nggak bisa, itu saya juga. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya ya, yang sudah hadir melalui Zoom ya, dan yang sudah hadir live di YouTube. Untuk sesi selanjutnya, rencananya kita akan mengadakan hal seperti ini, sharing seperti ini setiap minggu ya, setiap minggunya. Jadi terkait HR, terkait tentang sharing-sharing lain di hari Selasa dan Kamis ya, itu dengan tema tadi yang podcast senja. Jadi untuk HR ini memang sesinya sekali seminggu. Nanti untuk minggu depan kita kabarkan lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kita open Zoom-nya semua, videonya semua, kita berfoto. Oke, jempol tangan di depan kamera semua. Oke, saya hitung. Oke, semua, Riri, Widya, Roni, Mbak Rindu, Dimas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Ada tiga slide. Slide kedua, 1 slide lagi, tahan. Sudah, admin? Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi.